Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian Malik Muharram dari Informatika kelas A. Jadi di sini saya akan membahas tentang 4 pilar Object Oriented Programming. Di sini 4 pilar OOP, yaitu ada 4. Yang pertama ada abstraction, yang kedua ada inherited, yang ketiga ada yang ketiga ada encapsulation, yang keempat ada polymorphism. Yang pertama yaitu ada abstraction ya. Di sini abstraction merupakan pilar pertama pada yang mengacu pada kemampuan untuk menyederhanakan objek dan memfokuskan pada fitur utama dari objek tersebut. Dalam OOP ini, abstraksi dilakukan dengan cara memisahkan fitur utama dari objek dari detail implementasinya. Dengan cara ini kita dapat memperjelas konsep dan tujuan dari sebuah objek tanpa harus terlalu terfokus pada detail implementasi yang tidak relevan. Contoh dari abstraksi itu sendiri, misalnya kita memilih kelas motor yang kompleks banyak metode dari variabel yang berbeda. Dalam hal ini dapat menggunakan abstraksi untuk memikirkan motor hanya dalam hal fitur penting seperti menambahkan kecepatan, berhenti, belok. Dan dengan cara ini, Anda dapat berfokus pada fitur-fitur utama motor, dan mengabaikan detail yang tidak perlu seperti cara mesin bekerja atau cara sistem bahan bakar bekerja. Jadi hanya terfokus kepada menambahkan kecepatan dan berhenti dan belok. Selanjutnya yaitu yang kedua ada inherited. Inherited itu atau pewarisan merupakan pilar kedua dalam OOP yang mengacu pada kemampuan sebuah objek untuk mewarisi sifat-sifat dari objek lain. Objek yang mewarisi sifat-sifat tersebut disebut subclass, sedangkan objek yang memberikan sifat-sifat tersebut disebut superclass. Dalam OOP ini, pewarisan memungkinkan subclass untuk menggunakan dan menggunakan sifat-sifat dari superclass tersebut. Contoh dari inherited, misalkan saya memiliki kelas kendaraan sebagai superclassnya dan kelas motormatic dan motor bebek sebagai subclassnya. Kelas motormatic dan motor bebek ini dapat mewarisi sifat-sifat dari kelas kendaraan tersebut, seperti metode untuk menghidupkan mesin dan menyalakan lampu. Nah, dari kelas subkelas ini, motormatic dan motor bebek itu dapat memiliki metode dan sifat mereka itu unik, dapat memiliki sifat yang unik yang mereka miliki. Selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation itu merupakan pilar ketiga dalam OOP yang mengacu pada eh, menyembunyikan data dan metode di dalam sebuah objek sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar objek. Dalam OOP ini, encapsulation dilakukan dengan cara menyediakan metode-metode tertentu untuk mengakses data yang terdapat dalam objek tersebut. Contoh dari encapsulation ini misalkan Anda memiliki kelas motor dengan beberapa variabel seperti kecepatan dan posisi. Dengan encapsulation ini, Anda dapat menyembunyikan variabel-variabel ini dari kode lain agar tidak dapat langsung mengubah nilai variabel tersebut. Sebaliknya, Anda dapat menyediakan metode seperti get kecepatan dan get posisi untuk mengembalikan nilai variabel, dan metode seperti set kecepatan dan set posisi untuk mengubahnya dengan aman. Dan yang ketiga itu ada polymorphism, eh, merupakan pilar ke merupakan pilar keempat ya dalam OP yang mengacu pada kemampuan sebuah objek untuk berubah bentuk sesuai dengan konteks yang berbeda. Dalam OOP, polymorphism ini terjadi ketika sebuah objek dapat menggunakan metode yang sama dengan cara yang berbeda tergantung pada jenis objek yang sedang digunakan. Contohnya, sebuah objek dapat menggunakan metode berjalan dengan cara yang berbeda tergantung pada jenis objek tersebut. Nah, ini ada contoh dari polymorphism. Misalkan Anda memiliki kelas kendaraan dengan metode hitung kecepatan. Anda dapat memiliki subkelas motormatic dan motor bebek yang masing-masing mengimplementasikan
metode hitung kecepatan dengan cara yang unik sesuai dengan jenis mesin mereka sendiri. Dan dalam hal ini metode hitung kecepatan dapat memiliki polimorfisme karena masing-masing subkelas mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.